Selanjutnya untuk nomor 2, yaitu menggeser kurva permintaan akibat perubahan pendapatan. Nah, di sini saya sudah ada contoh soal. Jika diketahui Rizka akan mengonsumsi dua jenis barang berupa pakaian dan makanan, berikut informasinya. Berikutnya ada informasinya. Lalu saya akan menggambarkan pergeseran dari kurva permintaan akibat perubahan pendapatan. Jadi langkah pertama sama seperti tadi, yaitu kita akan menggambarkan kurva ICC-nya dulu. Itu income consumption curve. Sama, yaitu menggambarkan budget lainnya. Itu menentukan titik budget lainnya. Ini di sini karena ada 4 kombinasi dan 4 pertambahan pendapatan, jadi ada 4 budget lainnya, garis budget lainnya. Nah, untuk budget line yang pertama sama, yaitu dengan membagi habis pendapatannya ini dengan harga pakaian dan makanannya. Ini untuk makanannya terlebih dahulu, saya simbolkan dengan M. Pendapatannya itu adalah 200 dibagi dengan harga makanannya itu ada 5. Jadi hasilnya adalah ada 4 kuantitas yang bisa dibeli. Lalu untuk pakaiannya, itu pendapatannya 200 lalu dibagi dengan harga harga pakaiannya itu 25. Jadi ya ada 8 kuantitas pakaian yang bisa dibeli. Jadi langsung saja kita menggambarkan kurvanya. Untuk menggambarkan pergeseran kurva permintaannya, kita menggambarkan terlebih dahulu kurva ICC-nya. Ini untuk pakaian, ini adalah untuk makanan. Nah, tadi untuk bagian yang pertama, kombinasi makanannya itu adalah 40 dan pakaiannya 8. Jadi ini untuk pakaiannya itu 8 di sini dan makanannya 40. Saya gambarkan garis backgroundnya. Selanjutnya untuk budget yang kedua. Jadi kita menghitung untuk kombinasi ketika pendapatannya 250. Untuk makanannya, ketika pendapatannya 250, harga makanannya tetap, yaitu adalah $5. Jadi 250 bagi 5 adalah 50. Untuk pakaiannya, ketika pendapatannya $250 dan harga pakaiannya $25. Jadi yang bisa dibeli adalah 10 pakaian. Kita gambarkan kembali
untuk pakaiannya 10 dan makanannya 50. Yang ini tadi untuk budget line yang pertama, ini budget line yang kedua. Lalu untuk budget line yang ketiga, untuk harga makanannya ketika pendapatannya 300 dibagi dengan harga makanannya $5 sama dengan 300 bagi 5 sama dengan 60. Lalu untuk pakaiannya ketika pendapatannya $300, harga pakaiannya tetap 25 sama dengan 300 bagi 25 sama dengan 12. Kita gambarkan kembali, untuk pakaiannya 12 dan makanannya 60. Ini adalah budget line yang ketiga. Sekarang untuk kombinasi untuk budget line yang keempat, ketika pendapatannya 350. Untuk makanan terlebih dahulu, ketika pendapatan 350 dibagi dengan harga makanan sebesar $5 sama dengan 70. Lalu untuk pakaiannya, ketika pendapatannya 350, harga pakaiannya adalah $25. Jadi 350 bagi 25 adalah 14. Hal yang sama kita gambarkan untuk budget line-nya. Jika sudah, sekarang kita menggambarkan kombinasi pakaian dan makanan yang dipilih oleh Friska. Ketika makanannya itu adalah 10, ini untuk budget yang pertama 10 dan pakaiannya 6. Jadi untuk pakaiannya 6 digariskan. Selanjutnya sekarang kita gambarkan untuk kepuasan maksimum. Ketika ini adalah kombinasi barang, kita tulis utilitas yang pertama, kepuasan yang didapatkan dari kombinasi barang pertama, yaitu sama. Lalu untuk budget line yang kedua, itu untuk makanannya 15 dan pakaiannya 7. Pakaiannya dulu 7, jadi di sini di pertengahan. Lalu untuk makanannya adalah 15. Nah, ini adalah kepuasan maksimum utilitas 2. Selanjutnya untuk kombinasi yang ketiga, ketika pendapatannya 300, makanan dan pakaian dikonsumsi bertambah menjadi, untuk pakaiannya dahulu ini 8 dan makanannya 20 yang dipilih oleh Friska. Utilitas yang ketiga. Sekarang ketika pendapatannya naik lagi menjadi 350, makanan dan pakaian kombinasinya juga naik juga. Konsumsi menjadi untuk pakaiannya 9 dan makanannya 25. Jadi makanannya 25. Ini adalah 15 tadi. Oke.
Ini adalah kepuasan maksimum Friska. Kita berikan dengan utilitas yang keempat. Nah, sekarang adalah menggambarkan ICC-nya, itu kurva pendapatan konsumsinya. Itu dengan menghubungkan titik-titik dari setiap kepuasan maksimum dari setiap kombinasi barangnya. Ini adalah ICC. Nah, jika di sini kita lihat bahwa ICC ini menggambarkan setiap kombinasi barang yang menggambarkan utilitas paling maksimum ketika pendapatannya itu berubah, ketika pendapatannya itu bertambah. Jadi ketika pendapatannya itu bertambah, maka garis budget lainnya akan bergeser ke kanan. Nah, sekarang untuk menggambarkan pergeseran kurva permintaannya, kita gambarkan di bawahnya kurvanya. Nah, ini adalah price, adalah quantity dari selanjutnya yang di daerah sini itu adalah price. Jadi untuk makanannya kan tadi tetap $5. Jadi di sini 5. Nah, di bawah ini adalah quantity dari setiap pilihan makanan. Dari setiap makanan yang dipilih oleh Friska. Jadi kita gambarkan sini, turunkan. Sini adalah 10. Nah, ketika harga makanannya tadi adalah $5. Lalu ketika makanannya itu adalah 15 yang dipilih, ketika pendapatannya 250. 15, jadi sama, kita turunkan juga. Di sinilah kita bisa menggambarkan kurva permintaannya. Yang ini tadi adalah untuk pilihan makanan dari ketika pendapatannya 200. Sini kurva permintaannya adalah kurva permintaan yang pertama. Lanjut, ketika makanannya tadi yang dipilih 15, pendapatan 250. Sini kita gambarkan juga kurva permintaannya. Nanti kita akan melihat pergeseran dari kurva permintaannya. Lalu ketika makanannya dipilih adalah 20, ketika pendapatannya 300.
permintaan yang ketiga. Lalu untuk makanannya ketika pendapatnya 350, makanannya itu adalah 25 yang dibeli. Nah, disinilah kita bisa melihat pergeseran dari kurva permintaan akibat pendapatan yang berubah. Jadi, ketika pendapatannya itu meningkat, bertambah, yaitu berarti orang tersebut bisa membeli kombinasi barang atau bisa membeli jumlah barang yang diinginkannya itu lebih banyak lagi, sehingga menyebabkan kurva permintaannya juga ikut bergeser ke kanan. Jadi ketika pendapatan bertambah, kombinasi barang juga bertambah, mengakibatkan permintaan terhadap barang tersebut juga bergeser ke kanan untuk kurva permintaannya.